Sadar nggak sih kalau sekarang ini, detik ini juga, di dalam tubuh kita tuh ada jalan raya super yang lagi sibuk banget. Sebuah jaringan transportasi yang super kompleks yang kerjanya ya buat mastiin setiap sel dapat semua yang dibutuhin buat kita tetap hidup. Yuk, kita bedah bareng-bareng sistem yang keren banget ini. Coba deh saya tanya, kira-kira jalan raya mana yang paling sibuk di seluruh dunia? Mungkin yang kepikiran langsung jalan tol di kota-kota besar pas jam pulang kerja. Atau mungkin di Tokyo atau di Los Angeles gitu ya. Jawabannya jauh lebih dekat dari yang kita kira. Jalanan tersibuk itu ya ada di dalam tubuh kita sendiri. Dan inilah yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Sistem peredaran darah kita. Oke, jadi bayangin aja sistem ini tuh kayak jalan raya super di dalam tubuh. Bedanya yang lewat bukan mobil, tapi ya kehidupan itu sendiri. Tugasnya ada 3 nih, ngangkut nutrisi, jadi sistem pertahanan dari penyakit, sama ngatur suhu tubuh. Bener-bener sistem pendukung kehidupan kita kan? Nah, biar gampang ngertinya, jalan raya ini punya 3 komponen utama. Pertama, ada muatannya. Ya, apalagi kalau bukan darah. Terus yang kedua, ada pompanya, yang kerja non-stop, yaitu jantung kita. Dan yang terakhir, tentu aja, butuh jalannya kan? Nah, itu adalah pembuluh darah. Oke, kita mulai perjalanan kita dari muatannya dulu ya, yaitu si darah ini. Kalau kita lihat, darah kan kelihatannya cuma cairan merah biasa gitu aja ya. Tapi sebenarnya ini tuh jaringan yang kompleks banget loh. Sebagian besarnya, sekitar 55%, itu isinya plasma, cairan yang warnanya agak kuning. Nah, sisa 45%-nya, itu baru elemen padatnya. Inilah para pekerja keras di jalan raya tubuh kita. Jadi, di dalam 45% tadi, ada 3 pemain utamanya. Ada eritrosit atau yang kita kenal sebagai sel darah merah. Tugasnya jadi kurir pengantar oksigen, terus ada leukosit alias sel darah putih. Ini nih pasukan keamanannya tubuh kita. Dan yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Mereka ini tim perbaikan darurat yang langsung gerak cepat kalau ada kebocoran. Yuk kita kenalan lebih dekat sama si kurir utamanya, sel darah merah. Lihat deh bentuknya, unik banget kan? Kayak donat tapi penyok di tengah. Dan ini bukan tanpa alasan loh. Bentuk ini tuh sengaja biar luas permukaannya maksimal buat nangkep oksigen. Yang lebih hebat lagi, sel ini bahkan gak punya inti sel. Kenapa? Biar ada lebih banyak ruang buat bawa muatan. Satu sel aja bisa bawa sekitar 280 juta molekul hemoglobin, si magnet oksigen. Misinya cuma satu, anterin oksigen. Terus, seberapa banyak sih armada kurir ini? Coba bayangin deh, di tubuh kita rata-rata ada sekitar 25 triliun sel darah merah. 25 triliun. Itu sepertiga dari semua sel di tubuh kita dan semuanya cuma punya satu tugas itu. Nah, muatan sebanyak itu gak mungkin jalan sendiri kan? Pasti butuh mesin pendorong. Oke, sekarang kita pindah ke pusat komandonya. Sang mesin yang gak pernah berhenti, jantung. Jantung itu pada dasarnya ya pompa, tapi ini bukan pompa biasa. Ini pompa otot yang super kuat. Saking kuatnya, dia bisa ngedorong darah lewat jaringan pembuluh yang kalau disambung-sambungin, panjangnya bisa keliling bumi lebih dari 2 kali. Luar biasa kan? Sekeras apa sih kerjanya? Bayangin aja, lebih dari 100.000 kali setiap hari. Setiap jam, setiap menit, jantung kita terus berdetak tanpa henti. Dia itu otot paling rajin di tubuh. Nggak pernah cuti, nggak pernah libur. Dan yang lebih keren lagi, jantung kita itu sebenarnya kayak 2 pompa yang kerja barengan. Sisi kanannya tugasnya mompa darah ke pom bensin, yaitu paru-paru, buat isi ulang oksigen. Nah, sisi kirinya, giliran dia yang mompa darah yang udah kayak oksigen tadi ke seluruh tubuh. Jadi ada 2 sirkuit, 2 tugas, tapi dikerjain sama satu organ yang luar biasa ini. Tiap kali kita dengar suara detak jantung, dekduk, dekduk, itu sebenarnya adalah siklus 3 langkah yang presisi banget. Pertama, ruang atasnya, si atrium, kontraksi, ngedorong darah ke bawah. Terus, giliran ruang bawahnya, ventricle, yang kontraksi kuat buat mompa darah keluar. Terakhir, seluruh jantung rileks sebentar, ngisi darah lagi buat detak berikutnya. Dek, duk, dek, duk, ritme kehidupan yang gak pernah berhenti. Oke, muatannya udah siap, mesinnya udah nyala. Sekarang, lewat mana nih jalannya? Kemana si sel darah merah ini pergi abis dipompa dari jantung? Jadi ada 3 jenis jalan di jaringan ini. Pertama, arteri. Anggap aja ini jalan tol utamanya. Dindingnya tebal dan kuat, soalnya harus nahan tekanan tinggi dari jantung.
Terus ada kapiler, ini kayak jalan-jalan tikus di perkampungan. Disinilah tugas utama pengantaran oksigen terjadi. Terakhir, ada vena, ini jalan pulangnya, yang bawa darah balik lagi ke jantung. Oke, kita ikutin lagi si sel darah merah. Perjalanannya dimulai dengan ledakan energi, waktu dia didorong kencang masuk ke arteri. Jalan tol yang tebal dan elastis ini emang dirancang khusus buat nahan semburan kuat dari jantung. Habis dari jalan tol, sel darah merah kita masuk ke ganggang sempit, si kapiler ini. Saking sempitnya, mereka harus antri satu-satu loh buat lewat, dan disinilah momen krusialnya. Dinding kapiler yang super tipis ini bikin oksigen gampang dilepasin ke sel tubuh. Sambil ngangkut sampah karbon dioksida, misi pengantaran berhasil. Nah, setelah tugasnya selesai, sel darah merah mulai perjalanan pulang lewat vena. Di sini tekanannya udah rendah banget, makanya vena punya trik cerdas. Ada katup-katup satu arah. Fungsinya kayak pintu yang cuma bisa dibuka ke satu sisi. Jadi darahnya dijamin terus ngalir ke arah yang benar, balik ke jantung dan nggak mungkin mundur lagi. Jadi gitu, kita udah lihat satu siklus lengkapnya. Dari jantung ke seluruh tubuh buat nganterin paket, terus balik lagi. Ini adalah sebuah putaran tanpa henti yang terjadi jutaan, bahkan miliaran kali sepanjang hidup kita. Tapi tunggu dulu, ada satu detail penting soal muatan ini. Ternyata nggak semuanya sama persis. Coba bayangin, tiap sel darah merah itu pakai seragam yang beda-beda. Nah, seragam unik di permukaannya ini namanya antigen. Perbedaan seragam inilah yang nentuin golongan darah kita, entah itu A, B, AB, atau O. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya sistem imun kita itu kayak satpam yang super waspada. Kalau dia lihat ada seragam asing dari transfusi darah yang nggak cocok, dia bakal langsung nyerang. Akibatnya, sel-sel darahnya jadi menggumpal, dan ini bahaya banget. Makanya, mencocokkan golongan darah sebelum transfusi itu bisa menyelamatkan nyawa. Sebagai penutup nih, kita balik lagi ke si jantung, mesin kita yang luar biasa. Setiap hari, jantung kita itu mompa lebih dari 9.400 liter darah. Biar kebayang, itu cukup buat ngisi hampir 50 bak mandi sampai penuh. Ini bukti nyata betapa kuat dan efisiennya organ yang kerja non-stop di dalam dada kita ini. Jalan raya super di dalam tubuh kita ini kerja siang malam setiap detik buat kita tetap hidup. Pertanyaannya sekarang, apa yang udah kita lakuin buat merawat jalan raya kita sendiri? Nah, coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini.